Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia. Saya berasal dari Makassar dan saya adalah mahasiswa dari Politeknik Pariwisata Negeri Makassar. Berdasarkan tugas mata kuliah Pemahaman Wisata Bahari, pada kesempatan kali ini saya memilih Riau sebagai provinsi yang saya pilih. Jadi saya akan membuat daftar inventarisasi tentang wisata bahari yang ada di Riau, lalu menyeleksi dan menjelaskan mengapa saya memilih pilihan saya tersebut. Berikut daftar wisata bahari yang terletak di Provinsi Riau. Yang pertama, Pantai Purnama, Pantai Lapin, Pantai Selat Baru, Pantai Rupat Utara, Pantai Ceria, Pantai Motong, Pantai Tenggayun, Pantai Marina, Pantai Jangkang, Pulau Beting Aceh, Taman Laut Prapat Tunggal, Pantai Solop, Pantai Rangsang, Pantai Teluk Makmur, Pantai Tanjung Medang, Pantai Sepahat, Danau Zamrud, Pantai Pulau Jemur, Pantai Beting Beras, Air Terjun Aik Mertua, Pulau Tilan, Kepulauan Arwah, Pantai Puak Dumai, dan yang terakhir Pantai Koneng. Nah, di antara beberapa inventarisasi yang telah saya sebutkan, saya memilih dua pilihan yang menurut saya memiliki potensi terbesar di dalam bidang pariwisata bahari. Yang pertama, saya mengambil Danau Zamrud. Danau Zamrud terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan menjadi habitat berbagai satwa dan tumbuhan, termasuk burung sendirit Melayu, sang indikator keasrian lingkungan. Nah, alasan terbesar saya mengapa saya memilih Danau Zamrud karena terdapatnya burung ini. Jadi, burung sendirit Melayu merupakan burung yang berukuran kecil yang panjangnya hanya mencapai 12 cm, bulunya berwarna hijau dengan aksen merah di bagian ekor. Burung ini merupakan salah satu makhluk hidup yang menjadi bioindikator. Artinya, burung sendirit Melayu hanya akan menghuni suatu lingkungan yang masih asri dan alami. Burung ini hanya tersebar di hutan-hutan daratan rendah di Indonesia, di Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, sekarang mari kita mengidentifikasi formula 5A dalam bidang pariwisata. Yang pertama, attraction. Attraction atau keunikan dari Danau Zamrud ini. Sebenarnya, cukup dengan burung sendirit Melayu, Danau Zamrud sudah memiliki pesona tersendiri. Tetapi, tidak hanya burung langka ini, melainkan Danau Zamrud juga dapat dijadikan alternatif bagi Anda yang mengidamkan suasana tenang yang jauh dari kebisingan kota. Anda juga dapat bersantai sambil menikmati panorama alam yang eksotis dan masih terjaga keasriannya. Selain itu, area wisata kawasan Suaka Marga Satwa Danau Zamrud mengadopsi konsep Taman Nasional Ujung Kulon dan Danau Toba. Jadi di mana lagi kita dapat merasakan Ujung Kulon dan Danau Toba di satu tempat. Nah, yang kedua, activity. Apa saja sih yang bisa kita lakukan di Danau Zamrud? Yang paling pertama dan paling utama tentu saja kita dapat menikmati panorama alam yang eksotis dan yang masih terjaga keasriannya. Dan tentu saja selain itu kita juga dapat melihat burung sendirit Melayu serta satwa lain yang bermukim di kawasan Suaka Marga Satwa ini. Salah satunya harimau Sumatera, beruang merah, ikan arwana emas, ikan balido, dan masih banyak lagi. Kalau hal itu masih belum cukup, kalian mau tidak melihat kapal di belakang istana? Bisa? Ya, tentu saja bisa, yaitu kapal milik Raja Siak tempo dulu yang digunakan raja untuk patroli di pedalaman Sungai Siak yang bisa diakses rakyatnya. Selain itu, panorama indah di danaunya, yaitu memiliki warna air yang berbeda dengan kebanyakan danau di daerah lain, yaitu Danau Zamrud sedikit berwarna hitam, melainkan sangat jernih. Belum lagi di sekitar danau masih ditemukan hutan yang masih asli. Nah, kita lanjut ke indikator yang ketiga, yaitu aksesibilitas. Percuma dong kalau sudah sebagus ini tapi susah untuk pergi ke Danau Zamrud.
Tetapi tenang saja, karena untuk mencapai kawasan Suaka Marga Satwa Danau Zamrud, Anda hanya perlu berkendara selama 3 jam dari pusat kota Pekanbaru, dan lokasinya sekitar 180 km dari pusat kota Pekanbaru. Gimana? Sampai sini udah tertarik belum untuk pergi ke Danau Zamrud? Nah, yang keempat yaitu amenity atau sarana penunjang bagi aktivitas wisatawan. Sarana penunjangnya yaitu terdapat beberapa ATM, restoran, dan toko souvenir yang berada di Danau Zamrud. Selain itu, terdapat juga fasilitas memancing yang bisa digunakan para wisatawan jika ingin memancing. Nah, kita sampai ke indikator terakhir dari 5A, yaitu akomodasi. Akomodasi yang terdapat di Danau Zamrud yaitu beberapa hotel di sekitar tempat wisata maupun rumah penduduk yang disewakan untuk keperluan penginapan, dan juga terdapatnya banyak restoran maupun rumah makan yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan. Nah, cukup rampung ya yang saya jelaskan tentang Danau Zamrud yang terletak di Provinsi Riau ini. Selanjutnya, mari kita berkenalan dengan Pantai Pulau Jemur. Alasan saya memilih Pantai Pulau Jemur yaitu karena Pulau Jemur sebenarnya merupakan gugusan pulau-pulau yang terdiri dari beberapa buah pulau, yaitu Pulau Tekong Emas, Pulau Tekong Simbang, Pulau Pelabuhan Bilik, serta pulau-pulau kecil lainnya. Nah, yang uniknya lagi, pulau-pulau yang terdapat di Pulau Jemur ini berbentuk lingkaran sehingga bagian tengahnya merupakan laut yang tenang. Nah, sekarang mari yuk kita identifikasi faktor 5A. Yang pertama, attraction atau atraksi. Atraksi atau hal yang menarik yang bisa kita temui di Pulau Jemur yaitu Pulau Jemur memiliki pemandangan dan panorama alam yang indah. Selain itu, Pulau Jemur ini amat kaya dengan hasil lautnya, serta pulau ini biasa dimanfaatkan oleh penyu untuk menyimpan telurnya di bawah lapisan-lapisan pasir pantai. Selain itu, pada Pulau Jemur juga terdapat beberapa potensi wisata lain, yaitu ada Gua Jepang, mercusuar, sisa-sisa pertahanan Jepang, Batu Panglima Layar, Taman Laut, dan pantai berpasir kuning emas. Wah, menarik ya, Pulau Jemur di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ini. Nah, yang kedua, activity. Aktivitas apa sih yang dapat dilakukan di Pantai Pulau Jemur ini? Yang pertama dan paling utama, tentu saja kita dapat melihat panorama pantai yang indah, serta yang uniknya kita dapat melihat pemandangan dari salah satu hewan laut, yaitu penyu. Di pulau ini memang kaya dengan habitat penyu. Bila ingin melihat penyu hijau yang berukuran besar, juga bisa dilihat di sini loh. Dan pada musim-musim tertentu, penyu yang ada di laut akan naik ke daerah pantai dan bertelur sebanyak 100 hingga 150 butir per ekor. Nah, aku kasih tipsnya nih. Penyu ini mudah dilihat dan muncul ke daratan terutama pada malam hari. Jadi pemandangan indah istimewa yang bisa disaksikan saat malam hari ya. Nah, selain menikmati pemandangan penyu, para wisatawan juga dapat menikmati water sport seperti berselancar, menyelam, dayung, dan sebagainya. Baik, sekarang kita lanjut ke indikator yang ketiga, yaitu aksesibilitas. Jadi, untuk bisa sampai ke daerah wisata ini, kita harus melakukan perjalanan lebih dulu menuju ke pusat ibu kota, Bagan Siapi-Api. Dari Pekanbaru, Kota Bagan bisa ditempuh dalam rentan waktu 6-7 jam perjalanan normal. Nah, setelah sampai di pusat Kota Bagan Siapi-Api, Anda bisa melanjutkan perjalanan menyeberangi perairan menggunakan speedboat dengan lama perjalanan normal sekitar 2 jam. Nah, barulah Anda akan sampai di kawasan Pulau Wisata Jemur. Nah, kita lanjut ke indikator yang keempat, yaitu amenity. Amenity atau fasilitas yang menunjang. Fasilitas yang menunjang yang ada di Pantai Pulau Jemur ini yaitu
pelabuhan dan dermaga yang memadai, terdapatnya jaringan telekomunikasi di pulau, berbagai mes yang disediakan dan dapat dijadikan tempat bermalam pengunjung, dan perawatan kawasan wisata alam beserta fasilitas di tempat seperti toilet, tempat peristirahatan, sajian kuliner, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu akomodasi. Akomodasi yang terdapat di pulau ini adalah mes yang bisa dijadikan sebagai tempat bermalam pengunjung, dan juga terdapat rumah makan tradisional di pesisir pantai. Dan juga bagi yang berjiwa adventure dan ingin berkemah di pesisir pantai juga diperbolehkan kok. Kalian bisa membuat tenda dan menginap di pesisir pantai. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan yang dapat saya paparkan tentang Taman Nasional Zamrud dan Pantai Pulau Jemur. Nah, bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi salah satu atau salah dua dari yang saya jelaskan? Baik, saya rasa mungkin sampai sini saja penjelasan yang dapat saya paparkan. Saya harap jika para penonton ingin mengunjungi tempat wisata yang saya tadi sarankan, saya harap kalian tetap menjaga kebersihan dan kelestarian tempat wisatanya ya. Salam pariwisata dan sampai jumpa.